lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihat kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, udara, cuaca juga luar biasa bagus. Tuhan kasih kesempatan kepada kita dengan cuaca yang bagus ini, supaya kita boleh melangkah kaki datang ke sini. Pertama-tama bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang telah Dia berikan kepada kita,
tetapi juga untuk makan dari meja sabdanya dan juga makan bersama dengan dia dalam meja kurban. Dalam meja sabda pagi ini akan dihidangkan kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi atau menjalani kehidupan kita berhadapan dengan pencobaan-pencobaan, berhadapan dengan pergumulan-pergumulan. Ada sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk ke dalam sekolah kehidupan itu sendiri dengan belajar dari Yesus Sang Guru. Mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita periksa diri kita, kita menyadari kita terbatas. Sering mungkin kita tidak mampu mengatasi cobaan, godaan di dalam kehidupan kita. Tapi bersandar pada kerahiman dan belas kasih Allah dan percaya akan pengampunan yang Dia berikan, mari kita menyadari salah dan dosa itu, mengakui kepadanya dan mohon pengampunan. Kita nyatakan taubat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 339. Kyrie eleison. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Ulangan.
Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan, katanya, "Imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda serta mujizat-mujizat Tuhan, membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan, di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku, ya Tuhan,
Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan, di dalam kesesakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan, di dalam kesesakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Adalah jalan kebenaran dan demikianlah Injil Tuhan.
Kalau kita berada di kota Yeriko, bagi mereka yang sudah pernah ke sana pasti gampang paham atau langsung paham. Kita ada di kota Yeriko, ada spot tertentu, lalu kita memandang ke atas. Di situ ada yang namanya Mount of Temptation, bukit pencobaan. Dan di bukit pencobaan itu memang gurun. Tidak ada satu pohon, tidak ada satu rumput. Memang padang gurun. Agak kontras sekali. Kalau kita di spot itu, di bawahnya itu ada semacam lembah hijau sekali. Ada orang penduduk di situ bercocok tanam di situ, tanam macam-macam. Tetapi di atas itu memang gersang, kering, kerontang, padang gurun. Dan di situ rupanya dalam tradisi gereja diyakini sebagai tempat di mana setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, dia dibawa oleh, katanya kalau bahasa aslinya itu dilempar keluar, dilemparkan oleh Roh Kudus ke situ untuk berpuasa. Padang gurun, kalau kita berada di padang gurun memang langsung terasa tidak nyaman. Siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Air susah. Ada tempat-tempat tertentu ada oase. Oase itu berarti ada semacam padang kecil, ada hijau. Tapi air susah, karena itu kalau orang yang berziarah, air di padang gurun itu mahal ya. Padang gurun lalu menampilkan, menggambarkan sebuah kehidupan yang seolah-olah harapan untuk kehidupan itu sedikit sekali, tipis. Kesukaran, kesulitan itu menjadi bagian dari padang gurun itu. Saya ketika ada di situ bayangkan, bukan main ini, Tuhan Yesus kita luar biasa kuat. 40 hari dia bisa ada di situ dan bertahan di situ berpuasa. Pagi pasti, siang kena terik matahari, dan malam pasti kedinginan. Dan tidak makan, tidak minum. Itu saja pasti lapar. Dan dalam kondisi susah, tidak nyaman seperti begitu, godaan akan gampang, pencobaan akan gampang datang. Masih ingat juga Bapak Ibu, orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka mau berangkat ke tanah terjanji itu juga melewati padang gurun. Dan mereka berjalan di padang gurun, gurun Sin itu sampai 40 tahun dikisahkan dalam kitab suci seperti itu. Dan ketika mereka berada di padang gurun itu pun tantangan, pergumulan, cobaan datang bertubi-tubi sampai mereka berontak kepada Musa, kenapa kau bawa keluar kami dari Mesir hanya untuk mati kelaparan di sini? Rupanya padang gurun punya makna tertentu dalam perjalanan kehidupan kita. Rupanya bahwa dalam perjalanan kehidupan iman kita itu tidak hanya yang subur-subur saja, yang sukses-sukses saja, yang aman dan nyaman-nyaman saja, tetapi juga dalam perjalanan kehidupan iman kita itu ada kerikil-kerikil, ada tandus, ada kekeringan, ada kesulitan-kesulitan. Dan dalam kesulitan-kesulitan seperti itu, pertanyaan pokok yang diberikan kepada kita, apakah saya bertahan? Apakah saya tetap komit? Apakah saya tetap setia? Kita belajar hari ini
kita akan masuk, sudah mulai masuk sejak Rabu Abu masuk 40 hari untuk Prapaskah, masa persiapan Paskah. Dan hari ini kita belajar bagaimana mengisi masa Prapaskah kita ini ataupun kehidupan kita selanjutnya, bahwa ada saat di mana kita akan mengalami kesulitan. Kesulitan itu pasti akan dialami, itu suatu keniscayaan di dalam kehidupan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapinya? Mau lari? Yesus tadi ajak kita hadapi. Dan Yesus mengajak kita belajar menghadapi cobaan itu, godaan itu dengan program-program hidup. Pada godaan pertama tadi, soal rasa, soal nyaman, kenyamanan, lapar ini, kebutuhan yang mendasar, kebutuhan primer, makan, minum. Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Dan Yesus bilang, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Lukas mencatat sampai di situ. Kalau kita baca dari Matius, dia bilang, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tambahkan di situ. Rupanya mengulangi apa yang ada dalam kitab Ulangan, juga dikatakan di sana, manusia hidup dari setiap perkataan, setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mengenal firman itu. Bahkan tadi dalam bacaan yang kedua, Paulus bilang, firman itu dekat padamu, ada dalam mulutmu dan juga di dalam hatimu. Ada pada mulutmu dan juga di dalam hati. Kunyah, makan itu, batinkan itu, dan lahirkan itu, aktualisasikan itu ketika menghadapi suatu tantangan. Jadikan itu sebagai bekal. Firman itu dijadikan sebagai bekal dalam menghadapi kesulitan apapun. Sehingga hari ini pesan pertama, kalau jarang-jarang baca kitab suci, pulang atau belum punya kitab suci, beli kitab suci, baca-baca dan makanlah dari firman itu. Kalau ada kesulitan yang kamu hadapi Bapak Ibu, Yesus hari ini bilang, sebelum datang konsultasi, coba datang tengok kitab suci, buka. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada kamu lewat kitab suci itu. Penting ini. Kadang-kadang kita lupa itu. Padahal Yesus bilang yang harus kamu jadikan sebagai pedoman dasar, arah dasar dari perjalanan hidupmu, itu adalah firman, itu adalah sabda, itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah yang tercantumkan di dalam kitab suci. Jadi pesan pertama hari ini, kalau dapat kesulitan, selain berdoa, coba ambil kitab suci, buka. Mungkin di sana Roh mengantar kamu untuk menemukan sebuah perikop yang membuat kamu keluar dari, membawa kamu, mengarahkan kamu keluar dari kesulitan-kesulitan hidupmu. Jadi program pertama kita adalah makan dari sabda itu, batinkan itu dan jadikan itu sebagai bekal. Kalau itu kita jadikan sebagai bekal, dia akan menjadi sesuatu yang mengarahkan kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Dia akan keluar sebagai suara batin yang bilang, jangan itu, jangan begitu, jangan begitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika berhadapan dengan godaan tadi, semua ini, semua kerajaan ini akan, dan kuasa ini akan saya berikan kepada engkau, asal engkau menyembah saya. Jadi iblis ini menggoda Yesus supaya Yesus menjadi budaknya. Kita juga kadang-kadang digoda untuk menjadi budak
harta, kita juga digoda untuk menjadi budak kekuasaan, menjadi budak iblis, menyembah kepada materi, menyembah kepada kekuasaan. Kita menjadi budak-budak itu. Dalam godaan untuk menjadi budaknya ini, Yesus sekali lagi ajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap memilih sebagai seorang hamba yang melayani, bukan budak. Yesus mengajak kita untuk tetap pada komitmen bahwa Allah tetap adalah Allahku. Yesus mengajak kita untuk berkomitmen bahwa saya ini adalah anggota yang berdiri pada barisan Tuhan, bukan pada barisan setan. Ini juga pesan yang kedua yang hari ini berhadapan dengan harta, berhadapan dengan kuasa yang ada kecenderungan di sana supaya kita menjadi budak, diperbudak oleh harta dan kuasa itu. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang sederhana. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang tetap ada apa adanya. Yang ketiga, program yang ketiga dan godaan yang ketiga dengan program yang ketiga tadi, dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi ini godaan yang luar biasa. Tadi iblis bilang, kau bisa jadi budak saya atau tidak? Yes, ajak kita untuk tidak bisa jadi budaknya. Kalau begitu, saya jadikan engkau Tuhan. Kau harus sama dengan Tuhan. Levelnya jadi naik. Kau bisa membuat sesuatu yang seperti Tuhan buat. Dan tadi Yesus bilang, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Masih ingat itu dosa Adam dan Eva? Ular mencobai supaya sama dengan Tuhan itu. Dan kita juga sekarang ini kadang-kadang seperti itu, dicobai, digodai untuk menunjukkan, nih apa lihat kita ini tepuk-tepuk dada ini kita kuat baru barang ini jadi. Napa ini kita, saya. Kesombongan, mau supaya kita lebih dari yang lain-lain. Kesombongan, lupa bahwa segala yang kita punya ini sebenarnya Tuhan yang kasih. Seolah kita bilang ini semua karena saya. Dalam arti seperti begitu, mungkin kita lalu lupa untuk bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang lupa diri. Kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Dalam godaan ini, Yesus tetap memilih untuk menempatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan. Sekali lagi harus tetap sadar posisi kita. Kita ini adalah ciptaan. Bukan kita, tapi Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Bukan kita, tetapi Dia yang memberikan talenta kepada kita untuk kita kembangkan. Maka sikap syukur, berterima kasih kepada Dia itu penting. Bacaan pertama tadi bilang juga seperti itu. Semua dibawa dipersembahkan. Kami bisa keluar dari tanah gurun pasir itu dan bisa mengalami tanah terjanji ini semua karena kemurahan dan belas kasih-Nya, bukan karena kami.
tapi karena Dia. Maka segalanya harus dipersembahkan kembali kepada kuasa dan penyelenggaraannya. Itu program yang ketiga. Tapi bagus juga lihat bahwa Lukas mencatat kalimat yang terakhir tadi. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi Lukas kasih ingat kepada kita bahwa meskipun Yesus sudah selesai mengalahkan iblis, tapi iblis itu tidak kemana-mana. Dia bahkan ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita. Dia ada di situ di mana-mana, dan dia menunggu waktu yang tepat di mana kita lengah, di mana kita lemah, dia akan datang lagi dan mencobai kita. Itu pesan. Dan yang terakhir adalah kadang orang pikir begini, Tuhan itu mencobai kita. Tadi bacaan hari ini mengatakan yang mencobai kita itu adalah iblis. Jangan salah pikir bahwa Tuhan itu mencobai Anda, tetapi bahwa di dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan itu akan ada saat-saat di mana kita mengalami kekeringan, dan di situ ketika kita tidak bertahan, kita tidak kuat, iblis akan datang dan menggoda kita. Tetapi sebagai orang-orang beriman yang punya tujuan hidup, memang di Lukas tidak dicatat di situ, tapi di Markus dan di Matius dia mencatat. Setelah itu semua, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya apa? Ungkapan ini mengatakan bahwa tidak sia-sialah perjuangan kita untuk bertahan dan menghadapi cobaan itu dan mengalahkan cobaan iblis itu, karena tujuannya adalah ketika kita bertahan sampai kesudahan, kita selamat. Ketika kita bertahan sampai iblis kalah, kita akan mengalami pelayanan oleh para malaikat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, mari kita bersatu di dalam doa umat. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga sabda dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, agar jangan berlomba dalam persenjataan, melainkan dalam usaha memerangi kemiskinan rakyat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi dunia yang menderita kelaparan. Ya Bapa, dampingilah kami agar kami membantu saudara-saudara yang berada dalam kesulitan, bukan hanya dengan sandang pangan, tetapi terlebih dengan keramahan dan kejujuran dalam melakukan tugas kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, penyelenggara misa pagi ini, semoga Tuhan selalu memberkati setiap keluarga-keluarga di wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, dan semakin mempererat rasa persaudaraan dan saling bergandengan tangan di dalam tugas pelayanan secara bersama. Bersama keluarga Mamahit Rambitan mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-9 anak terkasih Sin Hilarius Mamahit pada tanggal 28 Februari 2022. Mohon doa dan berkat untuk keluarga dan anak terkasih dalam menggapai cita-citanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini, seturut teladan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah seturut hasratku. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu kumohon menjadi hartaku. Puji syukur 383.
datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, kau lindung putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi putuku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati kami, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. 385. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth,
lanjutkan dengan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Diko. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya.
Lantas Tuhan datang kepada saya. Sampai saya kata saya. Tentang Kristus. Empat 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik gembul Percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
domba Allah, kau tanggung dosa kami, kau rela menderita demi umat tercinta. Darahmu ditumpahkan di kayu salib, hina kasihani kami Yesus. Engkau pun direndahkan dengan mahkota duri, dan wajahmu yang suci penuh berbaur darah, celah dan dosa. Hendak Engkau hapuskan seturut amanat Bapa. Di kayu salib hina Engkau serahkan nyawa sebagai kurban silih kepada Allah Bapa.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat siang pada umat sekalian dan pada Bapak Pastor yang kami kasihi. Beberapa penyampaian pada hari Minggu Prapaskah yang pertama, hari Minggu 6 Maret 2022. Hari ini, sebagaimana anjuran dari Keuskupan, adalah dijalankan derma kedua di minggu pertama dengan intensi untuk dana solidaritas antar paroki yang sementara dijalankan. Penyampaian dari paroki pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Ignatius Lerubun atau Romo Igo MSC yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat di hari Minggu Prapaskah pertama. Juga kepada para petugas liturgi, PPA Kostor, penyelenggara wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari dan dekorasi wilayah rohani Santo Thomas Becket. Juga kepada para petugas parkir, tim Komsos yang sudah meliput dan menyiarkan lewat live streaming, petugas tata laksana dan umat sekalian yang boleh hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Penyampaian berikutnya mengenai pembangunan menara gereja sudah dimuat dalam warta paroki beberapa minggu terakhir ini. Mengenai laporan pertanggungjawabannya ada di bagian akhir warta paroki, mana total pemasukan 456 juta dan pengeluaran 517 juta, karena masih ada pinjaman dari pastor paroki, yaitu untuk tambahan pembelian 2 lonceng, sehingga masih dibuka tentunya bagi siapa saja umat yang mau menyumbang untuk pembangunan ini dan juga renovasi fasilitas gereja. Dipersilakan dan dimohonkan bisa langsung menyetor ke bendahara paroki atau lewat rekening paroki Bank BNI 1230123068 atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Penyampaian berikutnya disampaikan kepada seluruh umat bahwa dalam 2 minggu pastor paroki akan cuti untuk kepentingan check up kesehatan di Jakarta, dan itu mulai hari Kamis 10 Maret 2022 sampai Kamis 24 Maret 2022. Oleh karena itu, selama pastor tidak ada di pastoran, maka tidak ada misa harian. Sedangkan untuk hari Minggu, di mana jadwal pastor melayani di pusat paroki maupun di stasi, akan diganti oleh pastor dari Keuskupan, yakni Pastor John Montolalu PR, Sekretaris Uskup, dan juga dibantu oleh Pastor Yansen Dianomo PR. Sedangkan untuk pelayanan misa atau pelayanan sakramen selama tanggal 10 Maret sampai 24 Maret, apabila sifatnya urgent, misalnya untuk sakramen minyak suci, maka sesuai ketentuan apabila di rumah sakit menghubungi pastor yang paroki di sekitar rumah sakit. Sedangkan kalau di rumah bisa menghubungi Pastor John Montolalu atau lewat ketua wilayah rohani nanti atau ketua stasi nanti akan menghubungi Pastor John Montolalu yang akan mengganti pada hari-hari biasa. Kemudian untuk permintaan misa syukur atau pelayanan di keluarga-keluarga ataupun wilayah rohani, bisa pengurus wilayah rohani menghubungi sekretariat paroki
Nanti sekretariat paroki akan menjadwalkan pastor yang akan melayani, apakah Pastor John Montelalu atau Pastor Jansen. Jadi khusus untuk urgent atau yang sifatnya mendadak, khususnya penerimaan minyak suci, itu bisa langsung menghubungi Pastor John atau bisa lewat pengurus stasi dan wilayah rohani. Kalau itu umat di dalam rumah atau di sekitaran paroki. Tapi kalau di rumah sakit mengikuti ketentuan dari Kevikepan. Perayaan Ekaristi atau misa harian nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 25 hari Jumat tanggal 25 Maret sesudah pastor paroki kembali dari masa cutinya. Kemudian mulai minggu ini sesuai pertimbangan dari pastor paroki dan bidang liturgi dan beberapa tokoh umat, bila diputuskan bahwa ibadah-ibadah wilayah rohani dan kelompok kategorial bisa dilaksanakan dengan secara tatap muka, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Disiapkan tempat cuci tangan, diatur jarak, dan tentunya tetap menggunakan masker. Kemudian dari seksi katekese DPP menyampaikan bahwa pada hari Senin besok tanggal 7 Maret jam 7 malam ada sosialisasi APP tahun 2022 khususnya bagi para pengurus umat, pengurus wilayah rohani, kelompok kategorial dan pengurus stasi, dan itu akan dilaksanakan secara daring. Nanti akan diumumkan pada besok, akan di-share link untuk mengikuti sosialisasi APP secara virtual. Berikutnya dari seksi sosial ekonomi, sampaikan bahwa akan ada aksi donor darah di Paroki Bunda Teresa pada hari Minggu depan, tanggal 13 Maret 2022 sesudah misa pagi. Tempatnya di kompleks gereja. Dan pelaksananya adalah dari Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Demikian penyampaian dan atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Juga ada tambahan pengumuman dari pastor paroki bahwa hari Jumat tanggal 11 Maret dan tanggal 18 Maret sore jam 5.30 atau jam 17.30, jam setengah 6 ada jalan salib di gereja, hanya tidak disambung dengan misa. Jadi kalau biasa mungkin disambung dengan misa, tanggal 11 dan tanggal 18 tetap ada jalan salib jam setengah 6, namun tidak dilanjutkan dengan misa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, lektor akolit, lektor pemazmur, juga para misdinar dan dirigen, pemain keyboardis, petugas tatip, kostor, semua saja kita semua yang telah terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini diucapkan banyak terima kasih, dan mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sekalian dimampukan untuk belajar pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada hari Minggu pertama Prapaskah ini, bagaimana kita melakukan program-program kehidupan dalam menghadapi godaan-godaan, cobaan-cobaan kehidupan ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. 485.
Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkota dan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Dimuliakanlah Yesus dalam sakramen Maha Kudus selama-lamanya. Amin.